Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hasna. Kita akan membahas materi tentang dunia tumbuhan atau plante. Jadi, berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan ini dibagi atas dua jenis kelompok besar. Ada apa aja? Yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita. Contohnya apa? Lumut. Kemudian yang kedua ada tumbuhan berpembuluh atau tracheopita. Contohnya apa aja? Ada paku-pakuan, ada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Gitu. Nah, ini secara keseluruhannya. Jadi, kerajaan tumbuhan atau dunia tumbuhan itu ada Bryophyta. Yang tadi berarti dia tumbuhan tidak berpembuluh. Ada lumut hati, ada lumut daun, ada lumut tanduk. Nah, ini gambarnya contoh lumut daun. Kemudian ada paku-pakuan atau Pteridophyta. Itu termasuk tumbuhan berpembuluh. Ada paku purba, ada paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, ini gambar paku sejati. Kemudian yang terakhir ada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ini juga termasuk tumbuhan berpembuluh. Ada gymnosperme dan angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil dan berfotosintesis. Habitatnya berupa tempat lembab. Ini pada lumut dan paku. Yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh. Tadi diingat ya, contoh tumbuhan yang tidak berpembuluh berarti pada lumut. Ciri-cirinya gimana? Jadi pada tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Jadi dia itu tidak memiliki xilem dan phloem. Kemudian kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, jika kalian perhatikan gambar lumut di bawah ini, jadi antara akar, batang, dan daunnya itu masih belum jelas gitu, masih belum bisa dibedakan. Kemudian, contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Memiliki struktur yang menyerupai akar rhizoid, berspora, dan berklorofil. Jadi di bagian atasnya ada sporogonium. Nah, di sini ada kotak spora, ada tangkai, ada daun, batang, dan rhizoid. Jadi walaupun di sini disebutkan, tapi sebenarnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kemudian pada bagian sporogonium ini merupakan tahapan sporofit, dan bagian daun sampai akar ini merupakan tahapan gametofit atau pembentukan gamet. Kemudian yang kedua ada tadi tumbuhan berpembuluh. Nah, berarti kalau tumbuhan berpembuluh itu apa sih? Yaitu tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut, yaitu dia memiliki xilem dan phloem. Dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Gitu. Kemudian, tumbuhan berpembuluh ini disebut juga tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok. Ada kelompok Cormophyta berspora, berarti dia memiliki spora, dan Cormophyta berbiji. Nah, Cormophyta berbiji itu berarti dia memiliki bunga dan biji. Kemudian, kalau Cormophyta berspora, dia memiliki spora tetapi tidak mempunyai bunga.
Contohnya pada tumbuhan paku atau Pteridophyta, berarti dia termasuk Cormophyta berspora. Nah, tumbuhan paku ini memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku apa? Dia memiliki daun muda yang menggulung. Nanti kakak kasih gambarnya. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora disebut sporofil dan ada pula yang tidak menghasilkan spora disebut dengan tropofil. Nah ini yang tadi kakak bilang, jadi bagian-bagian dari tumbuhan paku ada yang namanya daun muda menggulung, ya ini yang nomor 2. Jadi pada tumbuhan paku itu ketika dia masih mudanya, daunnya tuh menggulung dulu sebelum sudah menjadi dewasa, sudah tua, berarti daunnya sudah membentuk daun. Ini yang nomor 1. Gitu. Nah, tadi kan dibilang juga ada daun yang memiliki spora, ya ini. Jadi sporanya tuh ada di bagian belakang daunnya. Yang bulat-bulat ini merupakan spora atau sporangium, itu kotak spora dan di dalamnya itu ada spora. Gitu. Kemudian tumbuhan berpembuluh ada lagi. Contohnya tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi lagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme dan tumbuhan berbiji terbuka yaitu gymnosperme. Ini lagi. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme. Ciri-cirinya gimana? Berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah, namanya juga terbuka ya, jadi dia tuh tidak dibungkus. Alat reproduksinya berupa kerucut yang disebut strobilus. Ada strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, biasanya memiliki batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contohnya apa aja? Pasti kalian penasaran. Jadi contoh pada tumbuhan berbiji terbuka yaitu ada pada juniper, ini gambarnya yang A, ada pohon cemara, gambarnya yang B, ada pohon damar di gambarnya yang C, dan pohon pinus ini gambarnya yang D. Selain itu ada juga pada melinjo, pakis haji itu merupakan tumbuhan berbiji terbuka karena pada bijinya itu tidak dibungkus oleh daun buah. Kemudian ada yang namanya tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Berarti ciri-cirinya gimana, Kak? Berarti memiliki bakal biji atau bijinya dilindungi oleh daun buah. Jadi bijinya itu dilindungi oleh daging buah gitu. Atau di sini daun buah. Nah, daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur perkembangbiakan yang disebut dengan bunga. Contohnya apa? Pada mangga. Ya enggak? Mangga kan ditutup oleh daun buah ya. Jambu juga, apukat, anggur, dan nangka, dan masih banyak lagi. Kemudian, tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada tumbuhan berkeping 1 yaitu monokotil dan tumbuhan berkeping 2 yaitu dikotil. Lihat tabel perbedaannya. Yang pertama ada tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya apa? Dia memiliki 1 kotiledon. Kemudian tulang daunnya sejajar dan melengkung. Seperti ini gambarnya. Kemudian berkas pengangkutnya tersebar. Berarti xilem dan floemnya tersebar. Perhatikan deh, nih bulat-bulat titik-titiknya tuh dia tersebar. Bagian perhiasan bunga atau pada bagian mahkota bunganya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Jadi ada 3 atau ada 6. Seperti contohnya nih dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sistem akarnya serabut. Itu bisa bedain ya akar serabut sama akar tunggang. Kalau serabut itu ya lebih ke banyak serabut-serabutnya. Tapi kalau tunggang ada 1 percabangan akar tuh yang lebih panjang dan tebal. Gitu. Yang kedua ada dikotil, berarti terdiri dari 2 kotiledon, memiliki tulang daun menyirip atau menjari,
Kemudian berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Nih perhatikan, berkas pengangkutnya rapih. Terus mahkotanya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya dan sistem akar tunggang. Jadi kalau kalian mau mengingat kembali contohnya dari dikotil dan monokotil apa, kalian bisa lihat dari ciri-cirinya. Paling gampang sih dari daunnya. Kayak misalnya dikotil kan tulang daunnya menyirip sama menjari. Berarti kalian bayangin tuh tumbuhan atau tanaman yang kira-kira daunnya menjari itu apa ya? Oh, daun pepaya, daun singkong. Oh, berarti pohon pepaya dan pohon singkong masuk ke dalam contoh tumbuhan dikotil. Gitu. Kemudian monokotil, sejajar dan melengkung. Contohnya pada daun jagung, padi, gitu. Wah, berarti termasuk ke tumbuhan monokotil. Gitu, lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke deh, sekian materi kita tentang plante atau dunia tumbuhan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.